Nacho Fernandes dalam lanjutan negosiasi dengan klub Arab Saudi. Dalam perkembangan baru, publikasi Perancis L'Equipe melaporkan bahwa kapten Real Madrid dan bek veteran Nacho Fernandes sedang dalam negosiasi lanjutan untuk menandatangani kontrak dengan klub Arab Saudi Al-Qadsiah. Nacho Fernandes melihat kontraknya dengan Los Blancos berakhir pada 30 Juni dalam waktu seminggu lebih sedikit dan tampaknya siap untuk pindah sebagai agen bebas. Laporan awal bulan ini menyebutkan bahwa lulusan Akademi Los Blancos itu menuju ke klub Arab Saudi Al-Ittihad, namun ada penundaan dalam negosiasi karena beberapa masalah birokrasi. Kini nampaknya Al-Qadsiah telah bergerak cepat untuk mengambil keuntungan dari perundingan Al-Ittihad yang melambat. Dipromosikan ke divisi pertama Liga Sepak Bola Arab Saudi, Al-Qadsiah dibekali dengan anggaran yang besar dan memiliki target yang tinggi untuk membangun proyek ambisius. Sebagai bagian dari hal tersebut, mereka mengincar Nacho yang berpengalaman, yang datang setelah kesuksesannya menjadi kapten Real Madrid dalam meraih gelar La Liga dan Liga Champions UEFA. Berdasarkan laporan tersebut, negosiasi antara Nacho Fernandes dan Al-Qadsiah diketahui berada pada tahap lanjut yang menempatkan Al-Ittihad di depan Al-Ittihad dalam perebutan bek tengah serba bisa. Masih harus dilihat apakah Nacho akhirnya bergabung dengan Al-Qadsiah atau menunggu Al-Ittihad, tetapi semua tanda menunjukkan dia akan meninggalkan Real Madrid dengan status bebas transfer meskipun ada tawaran kontrak yang diajukan. Keluarnya Nacho akan membuka pintu bagi juara Eropa itu untuk mencari target pertahanan utama Lina Yoro yang diyakini memiliki kesepakatan dengan Real Madrid mengenai transfer. Arda Güler diyakini bisa gantikan posisi Toni Kroos. Musim pertama Arda Güler di Real Madrid mungkin tidak memberinya menit bermain yang layak. Namun pemain muda ini berada dalam kondisi prima dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan saat bertugas untuk tim nasionalnya. Memulai pertandingan pertama Turki di Euro, pemain muda ini mencetak gol luar biasa di babak kedua untuk memberi timnya keunggulan pada malam ini dan akhirnya membawa mereka meraih kemenangan. Tentu saja kepahlawanannya di usia muda telah memberinya pujian dari seluruh dunia dan dari rekan satu tim di klubnya. Berbicara kepada beIN Sport Turki hari ini, legenda Turki dan mantan bintang Real Madrid Hamid Altintop memuji Güler dan mengomentari potensi besar yang dia lihat dalam diri anak muda tersebut. Arda Güler berpotensi menggantikan Toni Kroos atau bahkan lebih baik lagi. Anggota Federasi Sepak Bola Turki itu kemudian mengungkapkan bagaimana Los Blancos berkonsultasi dengannya sebelum merekrut Güler dan keyakinan manajemen terhadap fenomena remaja tersebut. Real Madrid berkonsultasi dengan saya sebelum merekrut Arda Güler. Mereka memberinya kontrak 6 tahun. Tahukah Anda apa maksudnya? Itu berarti mereka percaya padanya dan bakatnya. Arda pasti akan menjadi penting bagi Real di masa depan jika tidak sekarang, katanya. Lina Yoro pilih Real Madrid, harapan transfer Liverpool pupus. Liverpool seakan sudah tidak memiliki harapan setelah terungkap bahwa Real Madrid telah mencapai kesepakatan penuh dengan Lina Yoro. Kabar ini datang dari media Spanyol Marca yang melaporkan bahwa kepala pencari bakat Madrid, Juni Calavat, telah berhasil mengulangi trik yang sama ketika membawa Jude Bellingham ke Bernabeu musim panas lalu. Dengan persetujuan pribadi yang telah dicapai, kini menjadi kewajiban Yoro dan perwakilannya untuk memberitahu klubnya saat ini Lille mengenai keinginannya untuk pindah dan bergabung dengan Real Madrid. Namun masih ada ketidakpastian mengenai apakah transfer ini akan dilakukan pada musim panas ini, mengingat Madrid memiliki beberapa urusan lain yang harus diselesaikan di sektor bek tengah. Rencana awal Real Madrid adalah untuk mengontrak Lina Yoro yang berusia 18 tahun dengan status bebas transfer ketika kontraknya di Lille berakhir pada tahun 2025. Namun, cedera dan potensi kepergian beberapa pemain kunci membuat Los Blancos kini tertarik untuk mempercepat transfer tersebut. Musim lalu Eder Militao dan David Alaba absen dalam banyak pertandingan karena cedera lutut yang serius, membuat Madrid terekspos di lini pertahanan. Selain itu, kapten Nacho Fernandes dikabarkan akan pindah ke Arab Saudi Al-Qadsiah atau Al-Ittihad dianggap sebagai tujuan potensialnya. Madrid telah mengajukan tawaran kontrak baru berdurasi 1 tahun untuk Nacho yang kontraknya akan berakhir pada 30 Juni. Jika Nacho pergi, maka operasi Yoro akan dimulai. Jika tidak, Madrid mungkin akan tetap pada rencana awal mereka. Jose Lu tak yakin dengan masa depannya di Real Madrid. Real Madrid diketahui ingin mempertahankan Jose Lu, namun mereka belum membuat kemajuan nyata dalam transfernya. Menambah kerumitannya, Jose Lu sendiri mengatakan bahwa kesepakatan tersebut cukup rumit saat ini dan Real Madrid memiliki waktu hingga 30 Juni untuk mengambil keputusan akhir.
Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, sang striker yang saat ini menjalani tugas internasional bersama Spanyol menjawab pertanyaan apakah ia khawatir dengan ketidakpastian masa depannya atau apakah ia sudah mengetahui apa rencananya bersama Real Madrid. Dia mengatakan bahwa dia tidak yakin tentang apa yang akan terjadi, diakuinya semua orang yang terlibat berada dalam posisi sulit terkait kesepakatan ini. Saya tidak yakin, kenyataannya adalah kita berada dalam periode yang rumit. Saya katakan beberapa hari yang lalu dalam sebuah wawancara bahwa saya memiliki klausul hingga 30 Juni agar Madrid mengambil keputusan, ujar sang striker seperti dikutip Mundo Deportivo. Memang di sini kalian kebal dari semua itu, tapi ujung-ujungnya kalian angkat telepon, tapi saya tidak bisa berkata apa-apa karena saya pun tidak tahu, imbuhnya. Striker asal Spanyol juga menyebutkan bahwa apa yang diinginkannya dalam situasi ini tidak terlalu penting karena masa depannya tidak sepenuhnya bergantung pada dirinya. Dia menjelaskan bahwa keputusan tersebut tergantung pada beberapa faktor karena Real Madrid telah merekrut dua penyerang, Kylian Mbappe dan Endrick, dan mereka merencanakan musim mereka dengan mempertimbangkan para pemain tersebut.